Ya, five force model yang terakhir adalah konsumen ya. Sama kita bergantung sama sama supplier ya, kita juga sebagai perusahaan akan bergantung sama konsumen gitu ya, akan bergantung sama konsumen gitu. Nah, ya jangan sampai si kita bergantung sama konsumen itu artinya konsumen itu menjadi satu-satunya konsumen kita. Ya, seperti yang di video-video tadi yang saya pernah cerita rekan saya yang dia itu konsumennya ekspor semua perusahaannya di Amerika semua gitu sehingga sekarang keadaannya empot-empotan ya karena ekspor dia bukan bukan lokal ininya karena pasarnya ekspor semua gitu nah seperti itu. Nah, itu ya meskipun itu kondisinya sih si konsumennya bukan berarti konsumennya menekan kita ya sebagai perusahaan gitu. Cuman di sini konsumennya itu kan kita ini karena keadaan eksternal ya, keadaan lingkungan eksternalnya seperti itu. Nah, konsumen itu tentunya kan dia akan ini ya, akan concern ke kita beli barang itu karena misalnya apa aja sih tidak lain tidak bukan kan karena kualitas ya karena atau nah bisa juga itu karena konsumennya udah loyal gitu loh sama kita makanya dia membeli terus ke kita gitu nah seperti itu. Nah sekarang kita lihat kondisinya kapan sih konsumen itu bisa menjadi lebih kuat dari kita sehingga kita bergantung sama dia gitu ya, gantung sama dia gitu. Nah kalau memang barang penggantinya, jadi barang-barang kitanya itu tuh yang lain banyak produsen lain sehingga si konsumen bisa memilih barang lain selain barang kita sehingga si buyer switching cost-nya itu low murah bayarnya ya beli barang lain tuh lebih murah gitu nah seperti itu. Kemudian dianya sendiri perusahaan besar gitu ya banyak atau besar gitu ya dan dia bisa membuat permintaan yang fleksibel gitu ya bisa membuat maksudnya fleksibel gini jadi kadang-kadang ada buyer-buyer yang memang dia misalnya terselamatkan oleh kondisi-kondisi misalnya apa ya perpolitikan gitu ya kondisi apa ya misalnya orderan dari apa ya perpolitikan maksudnya bukan bukan pemerintah aja tapi perpolitikan sama negara luar misalnya seperti itu sehingga dia menggunakan faktor-faktor force major gitu ya yang bisa yang membuat kita sebagai produsen itu jadi suppliernya dia itu mesti mesti mengexcuse kalau dia misalnya menurunkan jumlah atau menaikkan jumlah atau bahkan mengkat pemesanan itu seperti itu ya itu seperti itu. Nah ya kondisi sekarang ini bisa jadi kondisi COVID kayak begini gitu ya kita kan mesti mengexcuse ya mereka ya udah kalau nggak jadi beli gitu nah seperti itu ya. Nah jika dia bayarnya memang hanya sedikit ya jelas ya jadi kita bergantung sama dia gitu nah terus ya masalah kayak kuantitas gitu ya kualitas barang gitu ya nah itu dia tuh bisa dapat informasi mengenai kualitas barang lain atau dia butuh kuantitas banyak barang itu dari informasi dari supplier yang lain dia tuh bisa tahu info itu gitu nah seperti itu nah itu juga membuat dia lebih kuat jadinya itu seperti itu. Nah yang ini sama-sama yang ini sama-sama dengan yang ini ya jadi dia boleh punya kewenangan itu gitu untuk mempospon pembeliannya nggak jadi ya gitu dan kita mesti mengiyakan gitu ya. Nah, salah satu kejadiannya adalah pakai force major. Nah, memang untuk mencegah itu merugikan kita gitu, makanya harus pakai perjanjiannya di awal ya, perjanjiannya harus jelas detail di awal. Seperti itu. Nah, kapan pembeli itu lebih lemah dari kita? Ya, kebalikan yang tadi ya, kalau memang dia sudah loyal sama kita. Nah, itu dia akan lemah posisinya. Ya, kemudian kalau dia cuma belinya sedikit gitu ya, jadi kita bisa ngapain kamu pengen harga murah gitu ya, beli cuma sedikit. Nah, seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau supplier sama buyer ini kan nanti ujung-ujungnya kadang-kadang suka pada nakalnya di harga kan, gitu ya. Tolong dong pengen harga murah gitu. Nah, seperti itu. Ya mereka bisa punya harga pengen nawar murah dan kita harus mengiyakan ya kalau kondisinya seperti ini. Tapi mereka bisa menawar murah kan kita enggak boleh kita punya power buat enggak ya kalau kondisinya seperti ini dia udah loyal sama kita gitu ya. Terus dia memang pengen banget
produk seperti kita gitu yang spesifik yang dia pengen itu adanya di produknya kita gitu, nah seperti itu, dan itu penting buat dia gitu, nah seperti itu ya. Ini udah masuk value nih kayak gini, bukan cuma kegunaan aja tapi value orangnya. Nah, kita sudah tadi kondisi persaingan, pendatang baru, barang substitusi, supplier, buyer, kita sudah lihat semua kondisinya gitu ya. Nah, sekarang kondisi yang gimana sih? Kondisi rangkuman dari semuanya ini, dari semua 5 force ini, kondisi bagaimana yang membuat perusahaan itu bisa frustasi jika bertahan dalam kondisi tersebut, dikaitkan dengan 5 elemen ini, dan kondisi yang bagaimana yang bisa membuat perusahaan itu terpacu buat naik gitu. Nah, kalau kondisinya seperti ini gitu ya, ini persaingannya sangat hebat gitu ya, bahkan lebih dekat mengarah kepada weaker. Jadi kondisi persaingan, masih ingat tadi ya yang weaker, yang barangnya udah jenuh gitu ya, handphone. Sekarang handphone tuh udah masuk weaker loh, udah masuk ke close to weaker. Handphone, laptop itu udah mulai masuk ke sana gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian hambatan masuknya gampang dilewatin ya, low entry barriers-nya, dan semua orang pengen masuk, keluar masuk dengan gampang. Kemudian kompetisinya gitu ya, barang penggantinya gitu ya, untuk bisa masuk dan bersaing di sana itu kuat barang penggantinya. Nah, ya itu ya, sekarang makanya handphone itu sudah mulai masuk begini kondisinya karena penggantinya juga banyak ya. Sekarang misalnya dulu handphone buat nelpon, buat apa, sekarang kita udah bisa pakai, kadang-kadang lebih nyaman virtualan pakai laptop ya, meskipun kadang-kadang nggak pakai laptop nggak bisa juga di mobil ya gitu, seperti itu. Cuman kan ada fungsi-fungsi yang tergantikan sebetulnya gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang lebih mengerikan kalau supplier sama konsumennya punya powernya lebih kuat, jadi mereka bisa menekan supplier minta harga murah gitu ya, saya beli banyak loh, masa saya nggak dapat harga murah gitu. Nah, konsumen juga, saya beli banyak loh, masa saya nggak dapat murah. Nah, semuanya minta murah. Nah, ini siap-siap kalau kita punya perusahaan tempat nanti teman-teman bekerja kondisinya seperti ini ya, siap-siap angkat kaki dari perusahaan itu ya, mencari perusahaan lain yang kondisinya seperti ini ya. Persaingannya ada tapi masih di moderate gitu ya. Kemudian hambatan masuknya itu sulit kalau bisa gitu ya, sulit. Jadi nggak banyak perusahaan pengen masuk gitu. Terus barang substitusinya belum ada. Ya, belum ada barang substitusinya. Nah, supplier sama konsumen itu di powernya yang lemah. Nah, ini sebetulnya memang bisa dicegah nih, good substitute. Ini bisa dicegah ya dengan riset perusahaan yang hebat. Perusahaan yang tidak peduli dengan riset akan kebobolan di sini. Pendatang baru sama di substitusi. Nah, seperti itu. Ya. Nah, memperoleh data-data tersebut itu diperoleh dan analisa eksternal ini tekniknya itu meramalkan ya, jadi forecasting gitu. Jadi terkadang perusahaan sendiri cukup sulit melakukan ini sehingga sampai kadang-kadang minta konsultan buat bantuin gitu, nah seperti itu ya, karena emang sangat sulit memperoleh analisa eksternal yang benar-benar tepat gitu, nah seperti itu sulit ya, jadi di sana. Nah, apapun hasilnya, ini kita udah 2 ya, dari Pestle sama Five Force gitu ya. Nah, nanti semua hasilnya ini kan semuanya bentuknya, tadi kan cerita ya, kalau yang saya omongin tadi itu kan uraian ya, uraian. Nah, semuanya itu uraian tadi harus dibuat listing, menjadi listing peluang. Jadi peluangnya apa aja dari tadi. Terus ancamannya apa aja jadinya. Gitu, nah seperti itu. Nah, jika misalnya ya, nanti kan teman-teman ada tugas presentasinya kan bikin perusahaan, misalnya bikin untuk perusahaan gitu ya. Perusahaannya misalnya restoran gitu ya. Nah, berarti teman-teman mesti membuat analisis eksternalnya itu ya lingkungan industri restoran. Ya, industri restorannya apa. Nah, kemudian nanti kondisi perpolitikannya gimana gitu. Misalnya sekarang dengan PSBB berarti restoran itu harus punya orang itu butuh restoran gitu ya, tapi butuh restorannya yang bersih gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu kan peluang buat kita. Tapi mungkin ancaman juga kalau kita nggak punya orang yang cukup buat memaintain sumber daya kita gitu ya, sumber daya restoran kita gitu. Nah, seperti itu ya, itu. Nah, sekarang bisa seperti
Ntar ya, takutnya ini udah mau habis lagi 10 menit. Tuh kan betul.